Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mendapatkan pasien seorang laki-laki berumur 27 tahun mengalami ketidaksadaran diri setelah melakukan beberapa jam melakukan jogging. Dari informasi yang saya dapatkan, pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, dan juga pasien memiliki riwayat pengobatan insulin. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi kesadaran atau Glasgow Coma Scale. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan eye response, di mana kita melihat apakah pasien membuka mata atau tidak. Nilai 4 ketika respon spontan. Ketika pasien mengetahui ada seseorang di sekitarnya, maka pasien akan membuka mata. Nilai 3 ketika kita melakukan perintah dengan suara seperti permisi Pak, membuka mata. Nah, itu adalah nilai 3 ketika pasien membuka mata. Nilai 2 ketika kita memberikan rangsang nyeri dan pasien membuka mata. Kita akan memberikan pada daerah supraorbital pasien. Ini pasien tidak membuka mata. Nilai 1 ketika tidak terjadi respon sama sekali, pasien tidak membuka matanya sama sekali. Dari pemeriksaan eye response, saya memberikan nilai 1 kepada pasien. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan verbal response. Ketika pasien membuka mata, pasti pasien akan bisa menjawab seperti kita bilang, Pak, di mana sekarang, tanggal berapa, hari ini jam berapa, dan musim apa. Nilai 5 ketika pasien bisa menjawab dengan jelas. Nilai 4 ketika pasien menjawab dengan sedikit bingung. Nilai 3 ketika pasien menjawabnya dengan tidak nyambung. Nilai 2 ketika pasien menjawab dengan mengeluarkan suara yang tidak jelas atau meraung. Nilai 1 ketika pasien tidak menjawab sama sekali. Dari pemeriksaan verbal respon, saya memberikan nilai 1 kepada pasien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik respon. Motorik respon nilai 6 ketika kita melakukan perintah dan pasien melakukan seperti Pak, bisa kita angkat tangan. Nah, di sini pasien tidak melakukannya. Nilai 5 ketika kita memberikan rangsang nyeri dan pasien mengangkat tangan melewati dagu. Kita akan menekan pada daerah supraorbital pasien. Di sini pasien tidak mengangkat tangannya. Nilai 4 ketika kita memberikan rangsang nyeri dan terjadi pergerakan pada ekstremitas pasien. Nilai 3 ketika kita menekan dengan bolpen pada nyeri pasien dan pasien menghindari dari nyeri dan mengetahui tempat nyeri. Nilai 2 ketika kita melakukan rangsangan nyeri dan pasien terjadi ekstensi pada siku pasien. Nilai 1 ketika kita memberikan rangsang nyeri tapi pasien tidak merasakannya sama sekali. Dari pemeriksaan motorik respon, saya memberikan nilai 1 kepada pasien. Nah, dari pemeriksaan fungsi kesadaran atau Glasgow Coma Scale, saya dapatkan hanya 3 poin kepada pasien karena pasien mengalami tidak kesadaran diri. Nah, dari sini saya mencurigai pasien mengalami hipersoner non-ketotik atau tidak, yaitu asidosis diabetik atau diabetes mellitus tipe 1. Sekian.